Selamat hari Minggu dan selamat hari beribadah bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat yang mengikuti ibadah live streaming baik di dalam rumah ataupun di mana berada pada hari ini. Mudah-mudahan untuk waktu yang akan dekat kita boleh beribadah di gereja bersama-sama setelah COVID-19 segera berakhir. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita sejenak bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan memasuki Minggu Advent yang pertama. Minggu-minggu Advent ialah masa persiapan, penantian, dan pengharapan bagi setiap kita. Minggu persiapan hati kita menyambut Natal dengan makna penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan pengharapan untuk pertolongan dan pemulihan dari Tuhan Yesus, khususnya di saat ini dalam situasi pandemi COVID-19. Dengarkanlah firman Tuhan yang meneguhkan kita, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kelelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan dalam Minggu Advent pertama ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 85 bait yang pertama dan kedua, Kusongsong bagaimana. Fotum dan salam. Ibadah Minggu Advent pertama ini terjadi di dalam nama Allah Tritunggal yang Esa, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Duduk. Nats pembimbing, firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah Minggu Advent ini, Minggu Advent pertama ini, terambil dari Mazmur 126 ayat 4. Demikian bunyinya: Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat
nomor 293 bait yang pertama dan ketiga. Bait yang pertama, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi memelukkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Pengharapan akan pemulihan Allah. Saudara-saudara jemaat, betapa kita sampai saat ini masih terus bergumul dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Sebagian di antara kita merasakan dampak langsung akibat pandemi ini. Ada yang terpapar virus ini, ada yang mengalami dampak pemutusan hubungan kerja, ada yang berkurang penghasilannya, adanya jarak fisik yang memisahkan antara keluarga, orang tua, dan anak. Dalam situasi seperti ini, kita semua berjuang untuk tetap bangkit dan bersemangat dengan berbagai usaha. Hari ini, ketika Tuhan memanggil kita dalam memasuki Minggu Advent pertama, kita diajak untuk berharap akan pemulihan dari Allah. Situasi ini membuka pengertian kita betapa manusia penuh dengan keterbatasan dan tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan diri kita. Harta, benda, jabatan, kedudukan, status sosial tidak dapat diandalkan karena semuanya dengan cepat berlalu dan habis lenyap. Hanya satu yang dapat menyelamatkan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman, kita terus berpengharapan akan pemulihan yang datang dari Allah bagi dunia, bagi Indonesia, bagi gereja, dan bagi keluarga kita. Pengakuan dosa di Minggu Advent pertama ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa hidup yang akan kami jalani begitu berat. Keterpurukan yang saat ini kami hadapi akibat pandemi ini, kegagalan dan kehancuran menjadi bagian kami. Kami tidak berdaya, kami hanya dapat berdiam dalam kesesakan. Ampuni kami ya Bapa, ketika sering mengandalkan kekuatan dan hikmat, harta benda, kekayaan, kedudukan, dan status sosial kami
yang ternyata semuanya itu tidak dapat menolong kami. Kami mengaku ya Tuhan, di dalam kesesakan dan kehancuran yang kami hadapi, kami tidak mampu untuk menatap cahaya kasih-Mu karena dosa dengan menguasai dan menyilaukan kami. Namun kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami jatuh dalam kehancuran. Kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan, bahkan membaharui kehidupan kami. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon ampunilah dan kasihanilah kami yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang memulihkan, kami berdoa. Amin. Kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 26. Bait yang pertama, mampirlah dengan dengar doaku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan syukur. Bagi kita yang penuh dengan ketulusan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman-Nya. Berita anugerah diambil dari Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Dan mari kita responi dengan Kidung Jemaat 39 bait yang pertama. Ku diberi belas kasihan. Duduk kembali. Petunjuk hidup baru dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di minggu Advent pertama ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam menjalani hidup. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan, Yeremia 17 ayat 7, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya kita menyiapkan hati kita dengan nyanyian Bukalah Gapura Indah PKJ 8 bait yang pertama. Bapa Yesus dan Roh Kudus yang adalah kerinduan hati kami, yang adalah tempat kami berteduh, Bapa kami yang penuh dengan kasih sayang, Bapa kami yang penuh dengan rahmat dan perhatian, Bapa yang selalu memberkati kami. Hari ini Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu siap menabur firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara, kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-80 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan saudara. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung kesaksian Asaf. Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdosa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Maranatha. Shalom. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang persahabatan, yaitu saling memulihkan. Mazmur ini ditulis oleh Asaf, ya, salah satu kepala pemusik di bawah kepemimpinan Daud dalam ibadah-ibadah Israel. Nah, saudara-saudara, Israel itu terpecah menjadi utara dan selatan, ya. Dan ini terjadi karena kesalahan atau dosa pemimpin, ya, yaitu Salomo sendiri. Sehingga Allah menggoyahkan Israel menjadi dua bagian. Kita harus melihat dulu saudara-saudara dari 1 Raja-Raja 11, 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 saudara-saudara, ayat yang ke-4 sampai 12 demikian. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikian Salomo mengikuti Asitoret, dewa orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon.
Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kekejian sembahan orang Moab, di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kekejian sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan kepada hambamu. Ya. Hanya ayat 12, pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Jadi saudara, Israel ini terpecah 2 karena dosanya Salomo. Ya, dia menyembah berhala. Allah udah kasih nasihat supaya dia jadi setia, jangan menyembah berhala, tapi dia tidak mendengarkan. Kenapa? Karena dia terlalu banyak istrinya, saudara. Istrinya ini orang-orang yang penyembah berhala, ya. Dan akhirnya Israel itu terpecah jadi 2. Israel utara, ya, disebut Samaria, itu terdiri dari 10 suku bangsa. Israel selatan yaitu dua suku bangsa, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Israel utara dipimpin oleh raja yaitu Yerobeam, dan Israel selatan dipimpin oleh Rehabeam. Ya, mirip-mirip namanya saudara-saudara, ya. Dan saudara-saudara, Israel utara dan selatan juga ini saling menyerang, saling berperang dan tidak henti-hentinya, ya. Ini kita bisa lihat saudara-saudara di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-30. Jadi mereka berperang, tidak kompak, tidak sehati, ya. Kita baca dulu saudara supaya kita tahu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Dan terus menerus perang antara Rehabeam dan Yerobeam. Jadi mereka terus berperang tuh saudara. Padahal mereka sebenarnya keluarga, ya, semuanya anak-anak dari Yakub, ya. Baik saudara. Yang kedua, mereka juga bukan hanya berperang saling menyakiti, tapi mereka juga menyembah berhala. Saya kasih contoh salah satunya Ahab di dalam 1 Raja-Raja 16. 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ya. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya dan seterusnya. Ya, jadi Israel raja-rajanya aja juga menyembah berhala. Ini memilukan. Udah nggak rukun nyembah berhala gitu. Nah saudara, bukan hanya di utara, di selatan juga terjadi hal yang sama. Kalau saudara baca kitab-kitab raja-raja, saudara hatinya mau ngilu, karena ini udah diberkati kok, menyembah berhala, nanti minta teriak-teriak tolong sama Tuhan, Tuhan tolong lagi gitu. Hampir sama dengan di zaman hakim-hakim saudara, ya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu Allah membuat bangsa Israel itu menderita, ya. Allah membuat hukuman kepada kerajaan itu. Jadi pada tahun 720 sebelum Masehi, saudara, Raja Asyur itu mengalahkan kerajaan Israel Utara. Dan pada tahun 507
587 Raja Babel mengalahkan Yehuda, ya. Dan akhirnya kedua negara ini, ya, utara dan selatan menjadi jajahan karena tidak setia kepada Tuhan. Intinya itu saja dari pembacaan yang kita baca ini. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi seperti itu, maka Asaf pemazmur memanjatkan doa agar supaya keturunan Yakub, ya, dari Lea dan Rahel dan Yusuf, yaitu juga keturunannya Efraim dan juga Manasye, boleh sejahtera, boleh hidup dengan Tuhan, dan di antara mereka juga rukun. Ini saudara-saudara yang dirindukannya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sekali lagi bagaimana Asaf ini berdoa dan sangat menginginkan agar mereka segera mengalami pemulihan, mereka segala mengalami hal-hal yang sejahtera daripada Tuhan, ya. Kalau kita baca dari Mazmur 80 tadi, saudara-saudara, ya, maaf saudara-saudara, saya bacakan sekali lagi ayatnya. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Gembala Israel itu siapa? Allah sendiri, saudara. Dia memohon, ya, ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar, ya, di atas puji-pujian, ya. Kerubim dan serafin itu pemuji penyembah, malaikat pemuji dan penyembah. Nah, Allah itu bertata di atas puji-pujian, ya. Datanglah, tampillah bersinar di depan Efraim, Benyamin dan Manasye. Bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Jadi Bani Asaf ini, Tuhan tolonglah bangsamu ini, kira-kira gitu, ya. Kasihani, engkau gembala Yusuf, engkau pemimpin yang hebat, pulihkan kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Jadi Bani Asaf menyerahkan lagi kembali kepada Tuhan, ya. Nah, Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdosa. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, engkau memberikan minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Oh, saudara-saudara, sebenarnya bukan Allah yang membuat mereka seperti itu, tapi mereka sendiri yang membuat situasi dan nasib mereka seperti itu, karena mereka meninggalkan Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, saya selalu ingat, ya, pernyataan firman Tuhan, pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini yang paling penting, saudara, ya. Jangan sampai kita menolong diri kita sendiri. Artinya kita mengandalkan kekuatan, pengetahuan, ekonomi, relasi dan sebagainya. Nggak bisa, saudara, ya. Yang bisa mengendalikan dunia hanya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, karena Dia yang menciptakan alam semesta. Dia yang menciptakan dunia ini. Dia menciptakan terang dan gelap. Dia menentukan matahari, bulan dan bintang untuk berpustar di tata surya ini dan menerangi bumi ini, ya. Dia yang mengatur musim-musim, ya. Jadi saudara-saudara, nggak ada penolong lain yang bisa membebaskan. Akhirnya Asaf membawa doa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pertolongan sehingga Israel menjadi pulih, antara utara dan selatan menjadi rukun. Saudara-saudara, ini pun terjadi seringkali di dalam rumah tangga, di mana adik dan kakak kadang-kadang nggak rukun, nggak bisa ngomong sama-sama, ya. Saling menyakiti, saling dendam, saling memahitkan, yang harusnya nggak boleh orang-orang Kristen seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu pun di zamannya Daud sudah melihat di mana anak-anaknya nggak rukun, bahkan dia dikudeta sendiri sama anaknya Absalom. Bayangkan, saudara. Maka Daud memberikan suatu Mazmur 133 itu. Daud pun merindukan suatu kerukunan dari keluarganya, ya. Persaudaraan yang rukun. Saya bacakan nyanyian ziarah Mazmur Daud, ya. Mazmur 133 ini kita nyanyikan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, yang membuat kita berbahagia diberkati itu rukun, ya. Bagaimana kita mau berdoa sepakat
Kalau kita sendiri nggak rukun, nggak mungkin bisa. Ya, misalnya ada orang tua nih udah kasih waris, yang lain ada yang bilang udah kita jual aja, yang satu bilang lagi nggak usah dijual, ini warisannya. Berantem mereka, tapi mereka sudah berdoa, nggak bisa, harus sepakat dulu. Oh nih sebagian kok bisa jual nggak apa-apa lah, yang satu enggak, gitu kan? Yang ini buat tanda mata, gitu kan? Ini bagiannya abang nih, gitu kan? Sepakat doa, baru mujizat terjadi. Kalau enggak, yang satu mengatakan jangan Tuhan batalkan, yang satu mengatakan Tuhan jadikan. Ya. Tuhannya nggak mau ngambil keputusan. Nah, itu saudara di keluarga pun seringkali kayak begitu. Si istri mau beli mobil, ya. Si suami bilang udah mah, belum waktunya, kita beli motor aja dulu lah. Itu juga motor second, jangan yang baru. Ribut, doa, ya gak jadi. Karena gak sepakat. Kalau kesepakat, mah biar uang kita kurang, kita percaya berkat-berkat akan tercurah. Mari kita berdoa. Waduh, ini jadi saudara. Berkat dari utara, selatan, timur, barat dicurahkan sama Tuhan. Ya saya pikir saudara-saudara pernah mengalami. Bagaimana ketika saudara gak punya uang, saudara berdoa untuk menyelesaikan ini, itu dan sebagainya, yang nilainya gak sedikit. Tapi ketika saudara sungguh-sungguh sepakat, gentar kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, jawaban doa tahu bet, hebat ya. Sekampung kita, sekeluarga bisa pulang kampung semuanya ya, dan bisa pulang. Dan ini dialami saudara, ya. Ada kita kenal ada jemaat saudara, yang dia begitu sederhana sebenarnya, biasa saja, bukan berkelimpahan. Tapi waktu suaminya meninggal, istri dan anak-anaknya sepakat, karena suaminya minta dibawa ke kampung. Padahal mereka gak punya uang. Tapi mereka doa sepakat itu, minta Tuhan tolong kami, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan pinjaman, Tuhan ini dan itu. Mereka sepakat dan mengalir berkat-berkat. Ada orang bilang, udah kau berangkat aja, semua ntar aku yang urus. Uang-uang belakangan nanti kita hitung-hitungan gampang. Wah luar biasa kan. Coba saudara. Dan selesai, semua selesai baik. Utang-utang bisa dibayar, ini luar biasa. Itu perlunya sepakat. Nah jadi saudara-saudara, Bani Asaf tuh ingin Israel itu utara dan selatan rukun, dan mereka sepakat memanggil Tuhan. Ini dia, ya. Ini yang terjadi saudara-saudara. Di kepanitiaan juga gitu, mau panitia Natal kayak panitia Paskah, kalau nggak sepakat ribet berantem terus. Tapi kalau sepakat, sebesar apapun dana, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, selesai. Nah ini sepakat ya. Jadi saudara, mari kita belajar untuk saling mengasihi, saling menyayangi, saling memberkati, saling menolong, sepakat di dalam Tuhan untuk mengangkat Tuhan saja sebagai pemimpin, Tuhan saja sebagai kepala, Tuhan saja sebagai raja, Tuhan saja sebagai pemandu, Tuhan saja sebagai penentu, ya, pendidik, penasehat di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam persekutuan, di mana-mana pasti semuanya beres saudara-saudara, ya. Oleh karena itu saudara, tinggalkanlah berhala. Wah berhala nih macam-macam saudara. Zaman sekarang berhala kita nih handphone, ya. Waduh luar biasa ya. Yang senang kecantikan terus cari data tentang kecantikan, alat-alat make up terus saja. Yang senang bola terus saja. Kapan nih main lagi jagoannya Liverpool, Barcelona dan sebagainya. Cari ya. Yang senang tinju juga mungkin gitu. Itu baru satu bagian. Belum nanti dia chatting-chattingan sama teman-teman, bikin grup macam-macam. Nah, saudara-saudara, orang bangun seringkali bukan pegang firman, bukan berdoa, tapi gelagapan pegang handphone. Mana handphone saya di sebelah mana? Ya kan? Nah, itu juga bahaya saudara ya. Itu juga jadi berhala juga ya. Baik, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Demikian. Sekali lagi, tinggalkan berhala, hobi-hobimu yang membuat hubunganmu tidak dekat dengan Tuhan tinggal. Kemudian tinggalkan kebencian dan juga dendam. Tinggalkan. Karena itu membuat doamu tidak berkuasa. Karena doa orang benar yang penuh dengan kuasa. Ya. Kemudian juga berlakulah setia pada firman Tuhan, supaya kita mengalami pemulihan dan daripada Tuhan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita dipulihkan oleh Tuhan, hubungan jadi baik, ya. Doa kita didengar Tuhan, doa kita penuh dengan kuasa. Tuhan berkati. Amin.
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan NKB 167 bait yang pertama. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercipta dan berat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Dalam Tuhan, penolong yang teguh, padanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Pengakuan iman sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat. Marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik saudara, kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami sudah belajar dari firman-Mu, dari ketidaksetiaan Israel, sehingga mereka hancur. Mereka menjadi tawanan bangsa-bangsa. Demikian Tuhan kami. Banyak umat-Mu yang tidak setia. Dalam pembacaan firman, dalam doa, dalam penyembahan, dalam melakukan firman. Sehingga mereka juga bersedih, mereka terluka, mereka gagal, mereka hancur. Oh Tuhan, umat-Mu ampuni dan kuduskan mereka, motivasi mereka ya Allah, untuk hanya berpegang pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, firman Tuhan perjanjian lama dan perjanjian baru. Untuk mereka tekun mencari Tuhan baik pagi, siang dan malam, untuk mereka mematikan kedagingan. Demikian juga dengan hamba-Mu ini, supaya kami sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melepaskan hak untuk memberikan pengampunan kepada sesama kami yang menyakiti hati kami, Tuhan akan memulihkan kami. Ketika kami membaca firman Tuhan dan merenungkan dan melakukannya, pemulihan juga terjadi. Ketika kami memuji menyembah Allah dengan segenap hati, pemulihan juga terjadi. Dan ajar kami untuk tekun mencari-Mu siang dan malam, supaya pemulihan lepas pemulihan terjadi, dan hati kami penuh dengan pujian dan penyembahan, hati kami penuh dengan kekudusan, hati kami penuh dengan kemuliaan. Doa-doa kami menjadi doa-doa yang penuh dengan kuasa, doa yang mengubahkan dunia. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh majelis yang sudah melayani dengan segenap hati. Kau berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka, iman percaya mereka bertumbuh. Berkati para majelis yang hari ini melayani.
organis, song leader, kameramen, dan semua yang terlibat, pendoa-pendoa di rumah Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan jemaat-jemaat yang di rumah mengikuti ibadah ini juga Engkau berkati, supaya mereka bukan hanya jadi pendengar tapi jadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Berkati ya Tuhan Gereja Kristen Okomene Bekasi 3 atau Gereja Kristus Raja ini, untuk semakin banyak pendoa, semakin banyak penyembah, semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dan percaya kepada Tuhan saja. Dan mereka menolak berhala, mereka menolak ketidaktaatan dan ketidaksetiaan, tapi mereka menjadi orang-orang yang taat dan setia pada firman, yang tunduk dan taat untuk mendengar dan jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Demikian juga ya Tuhan, Kau berkati seluruh komisi yang ada, baik sekolah minggu dengan pelayanannya, melalui rekaman Kau berkati. Pemuda juga demikian Tuhan, dengan pelayanan yang Kau berkati. Kaum ibu, kaum bapak semua Kau berkati. Latihan-latihan kor juga ya Tuhan, latihan Natal Kau berkati. Panitia Natal yang sudah terbentuk Kau berkati, supaya mereka menjalankan dengan kekudusan dan kerendahan hati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk GKO Pos Bali, supaya Engkau berkati, supaya mereka terus berjalan dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, ajarkan kami mematikan kedagingan kami dan menghidupkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Roh kami menjadi satu dengan Roh Kudus dan terus bertumbuh kuat. Atas bimbingan Roh Kudus kami mengasihi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih. Berkati perekonomian jemaat, berkati perekonomian gereja, dan jemaat-jemaat Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan. Engkau tilik seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja. Kalau Engkau jumpai mereka yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk sinode, supaya sinode GKO makin kuat dengan Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapa, kami juga berdoa untuk GKO sesinode dan juga seluruh Indonesia, majelis, pendeta, dan jemaat yang Kau berkati. Dan demikian juga dengan Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin, dan juga ya Tuhan, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, semua Engkau berkati. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk para menteri, anggota MPR, DPR, DPRD, RT, RW, Lurah, dan Camat, Bupati, Gubernur, Wali Kota, semua Engkau berkati untuk menopang Joko Widodo. Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan membawa persembahan syukur kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan kiranya berkenan kepada Allah. Dengarkanlah firman Tuhan yang mendasari persembahan syukur, terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan, sambil memberikan persembahan dengan sukacita dan ungkapan syukur. Kita bernyanyi dari nyanyian NKB nomor 197 bait yang pertama, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwa
marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang sudah dikumpulkan. Kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kekayaan, kehormatan, dan keagungan. Terpujilah Engkau dari kekal hingga kekal. Sekarang kami memberi persembahan yang asalnya daripadamu. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda syukur, karena kami yang telah menerima terbaik darimu. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan untuk pelayanan dalam gerejamu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dan kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita masuk pengutusan dan berkat. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita memaknai minggu Advent pertama ini dengan penghayatan tentang pemulihan dan pertolongan Tuhan. Bangkit dari keterpurukan kita, berkarya dalam penantian, berusaha dalam pengharapan, serta berjuang dalam keyakinan akan pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Lakukanlah semuanya itu dengan penuh semangat dan kerendahan hati dan ketulusan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 83, Terbitlah Bintang Timur. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.